which we can be in instant contact with each other wherever we may be. Commute. They will communicate. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bumpers. Kali ini aku akan mereview alur cerita film yang berjudul BlackBerry. Film ini dirilis tahun 2023 yang diadaptasi dari sebuah buku yang berjudul Losing the Signal. Film ini bercerita kesuksesan hingga kebangkrutan sebuah perusahaan ponsel yang dulunya sempat menguasai pasar dunia, yaitu BlackBerry. Film ini ditulis dan disutradarai langsung oleh Matt Johnson dan dibintangi oleh aktor berbakat yang kemampuan aktingnya sudah tidak diragukan seperti Jay Baruchel dan Glenn Howerton. Pada tahun 1996 di Kanada, dua sekawan, Mike dan Douglas, merupakan CEO sebuah perusahaan kecil yaitu RIM yang bergerak di bidang telekomunikasi, menemui seorang bisnismen yang bernama Jim di perusahaan Sutherland South atau SS. Mereka akan mempresentasikan dan menawarkan produk yang mereka namai dengan Pocket Link. Pocket Link adalah sebuah ponsel yang terhubung ke internet yang bisa mengirim dan menerima email. Namun mereka mempresentasikan dengan sangat gugup yang terkesan kurang meyakinkan. Tanpa pikir panjang, Jim menolak tawaran mereka. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Jim menyarankan agar nama produk yang Mike dan Douglas tawarkan diubah karena Pocket Link tidak begitu menarik. An email machine all in one thing. We call it Pocket Link. And you need a better name. Mike dan Douglas kembali ke kantor. Mereka melihat seisi kantor yang dipenuhi pemuda yang hanya memainkan game di komputer masing-masing. Mereka lebih memilih bermalas-malasan tanpa memikirkan kemajuan perusahaan RIM. Bahkan mereka nobar di kantor. Right now, Steven Spielberg's Raiders of the Lost. Tapi Mike berusaha mencari nama terbaik untuk produk yang akan mereka besarkan. Di sisi lain, Jim harus presentasi tentang laporan pajak yang disuruh oleh atasannya Martin kepada pemegang saham di SS Corporate. Dalam presentasinya, Jim menyarankan agar mengakali pajak yang membebani perusahaan. Karena saran yang begitu konyol, presentasi ini menjadi presentasi akhir karir Jim di SS Corporate. Jim dipecat. I know we have a lot to cover, but cheat on our taxes here in Canada, okay? Nice little provincial kickback on manufacturing labor. Saat harus memberesi barang-barangnya, Jim melihat papan presentasi Pocket Link yang ditinggalkan oleh Mike dan Douglas. Lalu keesokan harinya, Jim pergi ke kantor RIM milik Mike dan Douglas. Dia menyaksikan kondisi kantor perusahaan RIM yang sangat tidak kondusif. Lalu tanpa pikir panjang, dia mengajak Mike dan Douglas rapat saat itu. Jim mengatakan bahwa dirinya ahli dalam bidang pemasaran dan menjamin pemasaran Pocket Link. Namun Jim berbohong, dia mengatakan akan resign dari SS Corporate asal Mike dan Douglas memberikan posisi CEO pada Jim. If you make me CEO of Research in Motion, pitch I've ever seen in my life, you guys don't stand a chance. I don't know who you think you are, but Mike dan Douglas tentu terkejut mendengar Jim dan dengan tegas Douglas menolak tawaran Jim dan menunjukkan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan dengan perusahaan US Robotics untuk penjualan modem. Jim yang sudah berpengalaman dalam bidang dunia bisnis mengatakan kesepakatan itu masih belum resmi karena US Robotics belum memberikan sepeser pun pada perusahaan RIM. Cash today. I'll sell the phone and I've got to be CEO. Douglas masih bersikeras menolak Jim. Lalu Jim tidak habis akal, dia menawarkan $20,000 untuk diinvestasikan ke perusahaan RIM. Asalkan Jim diberi 50% saham kepemilikan, namun Douglas keras kepala sedangkan Mike kebingungan. Says no. Rapat hari itu berakhir tanpa kesepakatan apapun di antara mereka. Sampainya di kantor, Mike menghubungi US Robotics untuk menanyakan kesepakatan kerja sebelum memproduksi produk modemnya. Namun US Robotics menjelaskan bahwa kesepakatan telah dibatalkan 3 bulan lalu dan sudah diberitahu melalui mesin fax karena sampel yang mereka kirim tidak berfungsi. Namun karena keterbatasan dana, perusahaan RIM tidak memiliki mesin fax. Mike memberitahu Douglas dan mereka sangat panik. Mike akhirnya menghubungi Jim dan membuat kesepakatan 30% saham kepemilikan untuk $125,000 dan Jim sepakat. So we'd like to offer you 1,000 and you and I would be co-CEO. Sure. Keesokan paginya, Jim mendatangi perusahaan RIM. Di sana Jim mendapat penjelasan dari Mike bahwa mereka telah meminjam uang
dari bank sebanyak 1,6 juta dolar untuk memproduksi modem yang hasilnya belum ada, yang artinya perusahaan RIM terlilit utang. Jim yang geram langsung memarahi karyawan di kantor perusahaan RIM yang pada sibuk internetan. Jim menghubungi user dan berhasil membuat kesepakatan untuk 1,6 juta dolar dengan syarat Mike harus menyerahkan lisensi Pocket Link. Usai menutup telepon, Jim meminta semua fitur Pocket Link pada Mike karena Jim tidak mau presentasi mereka di depan user berantakan. Jim menyuruh Mike membuat prototipe yang dijanjikan sesegera mungkin. Siang itu Jim membawa karyawan baru sebagai asistennya yaitu Sally. Rapat dadakan antara Jim, Mike, dan Douglas diadakan untuk membahas tentang kerugian dan posisi perusahaan yang sudah diambang batas. Jim lagi-lagi harus mencari investor, namun Douglas tidak setuju yang selalu menyuruh Mike cepat tanpa memikirkan kualitas. Jim tidak peduli dengan keluhan mereka yang ia tahu dia sudah memiliki investor baru dan akan membawa Mike ke New York besok pagi. Seluruh karyawan pun lembur untuk menyelesaikan produk dengan menggabungkan beberapa komponen di Cannibal menjadi sebuah produk baru. Mike dan Jim mengejar waktu untuk penerbangan ke New York, dan sesampainya di New York dalam perjalanan di dalam taksi, Jim meminta agar Mike serius dalam presentasi, dan Mike meminta agar Jim terbuka. Lalu Jim mengatakan bahwa ia telah dipecat dari SS Corporate dan sudah menggadaikan rumahnya untuk berinvestasi di perusahaan RIM. I didn't quit my job. I was fired. Fucked. Sesampainya di kantor investor, ternyata Mike kelupaan prototipenya ketinggalan di taksi. Jim pun marah besar. Lalu Jim meminta kertas dan pulpen dari kantor investor dan meminta Mike untuk menggambar sketsa. Namun Mike memilih mengejar taksi tadi. Di waktu yang sama, Jim dipersilakan masuk ke ruang rapat oleh investor. Semaksimal mungkin, Jim menjelaskan akan membuat produk untuk mengirim dan menerima email dengan layanan internet di dalam ponsel. Namun presentasi dipatahkan oleh John karena perusahaan miliknya telah memiliki ponsel yang sama dan sudah berjalan, namun belum menemukan hasilnya. Setelah menerima penolakan dari John, Jim pun mulai panik karena dia sama sekali tidak begitu paham tentang prototipe ini. Lalu Mike muncul di tengah rapat. Dengan alat prototipenya, Mike pun menjelaskan cara kerja ponselnya dengan membalikkan peran server HP yang tadinya hanya sebuah server jadi. Dalam teorinya, pengiriman email akan jauh lebih cepat dan hanya butuh hitungan detik. Mike memperlihatkan ponsel dan cara kerjanya. John dan semua investor di sana setuju untuk berinvestasi di perusahaan RIM dan mereka memberi nama produk itu dengan BlackBerry. It's called a BlackBerry, also a cell phone. Pada tahun 2003, perusahaan ini masih dengan kejayaannya di bawah kepemimpinan Jim sebagai kepala pemasaran, Douglas sebagai teknisi, dan Mike sebagai inovator. Pada tahun 2003, Mike mencetuskan ide terbaru yaitu BBM. BBM adalah sebuah fitur pesan singkat untuk sesama pengguna BlackBerry yang membuat BlackBerry semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat. Di waktu yang sama, kantor mereka didatangi oleh Kurt Yakosi yang ingin menggabungkan BlackBerry Message di dalam smartphone. Namun Mike menolak. Jim yang paham Yakosi berpura-pura mengiyakan. Yakosi adalah salah satu orang terkaya. Jika dia dibuat kecewa, bisa-bisa perusahaan RIM akan bangkrut karena Yakosi dengan mudah bisa membeli seluruh saham RIM. Lalu Jim mengadakan rapat dadakan karena jika Yakosi memproduksi lebih banyak smartphone, maka perusahaan RIM akan mengalami crash. Lalu Jim memaksa untuk memproduksi 500.000 unit untuk dipasarkan keluar Kanada. Mike dan Douglas diskusi tentang hal ini. Tidak mungkin karena BlackBerry bergantung pada jaringan di Kanada dan tidak mungkin jaringan tersebut dapat menjangkau lebih dari 500 juta unit. Mereka membutuhkan teknisi yang lebih hebat lagi. Pikir panjang, Jim memutuskan untuk menemui seorang teknisi hebat dari Google yaitu Paulus Thanos. Lalu Jim memintanya keluar dari Google agar segera bergabung dengan perusahaan RIM. Jim memberikan tawaran gaji yang sangat fantastis yaitu 10 juta dolar dalam bentuk saham. Lalu Paul membaca surat legalitas perusahaan RIM. Setelahnya Paul setuju bergabung dengan perusahaan RIM. Jim juga menugaskan salah satu karyawan RIM khusus untuk bekerja di kalangan elit sebagai marketing. Dia mendatangi bar bintang 5, klub malam, dan kelompok elit lainnya untuk meyakinkan orang-orang kaya agar menggunakan produk BlackBerry. Aktingnya yang sangat meyakinkan menaruh minat kalangan elit untuk membeli produk BlackBerry. Sejak saat itu citra BlackBerry di kalangan elit semakin booming. Perusahaan RIM pun semakin terkenal. Jim merekrut Charles Purdy sebagai CEO baru yang dikenal tegas dan sangat disiplin. Mike awalnya terkejut karena Jim menggantikan posisi Douglas dengan orang baru. Namun di bawah kepemimpinan Douglas, karyawan tidak pernah serius bekerja.
Maka Mike pun setuju dengan keputusan Jim. Setelah kedatangan Charles Purdy, suasana di perusahaan lebih kondusif. Singkat cerita, pada tahun 2007, BlackBerry telah mendominasi di seluruh dunia dan hampir menguasai penjualan ponsel di penjuru Amerika Serikat. Namun pada tahun yang sama, perusahaan Apple merilis ponsel perdana yang diberi nama iPhone, yaitu sebuah smartphone dengan layar sentuh. Saat tahu berita itu, perusahaan RIM sedikit khawatir dengan inovasi layar sentuh sementara mereka masih menggunakan keyboard QWERTY-nya. Mike yang melihat iPhone mengatakan hanya orang bodoh yang mau menggunakan ponsel tanpa keyboard. Namun kenyataannya BlackBerry mulai kehilangan dominasi di pasar. Sementara itu Jim sibuk dengan dirinya sendiri dan kehilangan fokus untuk perkembangan perusahaan. Dia menghabiskan uang untuk membeli saham klub bola tanpa tahu kekacauan yang dihadapi oleh perusahaan. Suatu hari Mike harus presentasi di depan investor. Kali ini dia didampingi oleh Douglas yang sangat kikuk di depan umum. Pada presentasi kali ini Mike menunjukkan produk baru yaitu BB Bold. Namun, John membandingkan dengan produk iPhone yang sudah memiliki fitur layar sentuh. Menurut John, BB Bold bukan inovasi baru. Namun Mike tetap pada pendiriannya, bahkan dia menyebut produk iPhone adalah bodoh. Mike bersikeras tidak menerima inovasi sesuai permintaan pasar. Karena merasa tertekan dan dituntut, maka Mike menyarankan produk BB yang memiliki layar besar dan layar sentuh. Namun tetap ada keyboard yang disebut BB Storm. Mike mengatakan suara dari layar sentuh juga memiliki suara yang sama dengan keyboard QWERTY-nya. Para teknisi komplain karena dianggap tidak masuk akal. Mike sangat stres, lalu Charles Purdy mengatakan BB Storm akan diproduksi di Cina karena bahan dan tenaga di Cina tidak terlalu sulit didapatkan dan tidak memakan waktu yang lama. Mike akhirnya setuju dengan ide tersebut. Di sisi lain, Douglas sempat protes karena produk yang dibuat di Cina biasanya dikenal memiliki kualitas yang buruk yang akan membuat citra BlackBerry buruk. Namun Mike membentak Douglas dan menyebutnya tidak berguna. Sejak saat itu persahabatan mereka renggang. Jim yang baru sampai di kantor dari perjalanannya ditunjukkan oleh salah satu karyawan yaitu grafik perbandingan penjualan iPhone dan BlackBerry. Namun dengan santainya dan tanpa rasa bersalah, Jim mengatakan bahwa Mike akan menemukan solusinya. Di sisi lain, Mike digerebek oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang mencari dan menginterogasi Mike. Mereka bertanya mengapa teknisi Google berada dan bersedia bekerja di perusahaan RIM. Mereka juga mengatakan bahwa Jim telah mempekerjakan karyawan dengan tawaran saham secara ilegal. Dan ternyata semua karyawan yang direkrut oleh Jim hanya diberi investasi palsu. Mike bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Lalu petugas memeriksa siapa CEO utama dari perusahaan RIM. Mike hanyalah wakil, terbukti dari susunan dan tanda tangan semua laporan perusahaan. Setelah tahu semua kebenarannya, Mike bersedia untuk bekerja sama dengan petugas. Mereka akan menangkap Jim. Mike menelpon Jim. Mike berpura-pura telah menemukan solusi akan semua masalah di perusahaan. Lalu Jim bergegas menemui Mike di kantor. Lalu Mike menghubungi petugas dan Jim pun ditangkap. Jim dipecat dari semua klub olahraga yang sahamnya dibeli. Setelah kejadian tersebut, perusahaan RIM dibebaskan dari semua tuntutan. Pada tahun 2008, perusahaan RIM akhirnya merilis BB Storm yang diproduksi di Cina. Mike memeriksa ponsel tersebut, kualitasnya sangat buruk. Mike menemukan beberapa hal yang membuat dia sangat kecewa, yaitu saat melakukan panggilan terdengar bunyi berdengung dan layar sentuhnya sering macet, layaknya ponsel Cina zaman dahulu. Akibat gagal produk, BB Storm dikembalikan dan investor menuntut perusahaan RIM sebesar $500 juta karena kerugian tersebut. Pada tahun 2012, Mike mengundurkan diri dari perusahaan RIM di saat Jim masih menjalani hukuman di penjara akibat manipulasi harga saham. Sementara, Douglas telah menjual sahamnya pada tahun 2007 setelah pertengkarannya dengan Mike. Kini Douglas dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pada masa jayanya, BlackBerry mendominasi 45% penjualan ponsel di seluruh dunia. Namun sekarang saat iPhone dan smartphone berjaya, BlackBerry tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi teman-teman, film BlackBerry ini bercerita tentang pentingnya kerjasama dan kepercayaan antara rekan bisnis. Kesuksesan awal BlackBerry terjadi karena kerjasama yang baik antara Mike dan Douglas. Namun ketika mereka memutuskan untuk menjadikan Jim sebagai CEO, ketidakpercayaannya muncul dan mengancam integritas perusahaan. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya membangun dan memelihara chemistry yang kuat dalam lingkungan bisnis. Kisah dalam film ini juga memperlihatkan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi perubahan pasar. Dalam kasus di film ini, kehadiran iPhone yang revolusioner menghambat rencana peluncuran BlackBerry Bold mereka.
Ketidakmampuan perusahaan RIM untuk segera beradaptasi dengan tren baru dalam industri ponsel menyebabkan penurunan BlackBerry dari dominasi pasar menjadi kejatuhan yang sangat drastis. Bukan hanya itu, film ini pun menyoroti pentingnya etika bisnis dan integritas dalam menjalankan bisnis. Pada akhirnya, hal tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari para investor dan konsumen. Sekian review alur cerita film BlackBerry dari Bumpers. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu kembali. Dadah!